Mas Ipang, ya wis kita memutuskan untuk buka sendiri. Meskipun di awal nanti nek nggak ada orderan gimana, itu juga sempat terpikirkan gitu. Tapi di sini kan saya juga jualan di sekolahan, saya masih bisa support. Ibaratnya kalau misalnya untuk beli makan sehari-hari pun saya masih bisa membantu. Jadi nggak usah takut kita nggak bisa makan, aku bilang gitu. Kita masih diberi kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin. Itu pasti akan ada hasil, berapapun hasilnya. Aku bilang gitu. Pada saat itu setiap harinya saya dapat penghasilan bersih itu 20.000 dari berjualan cilok keliling dari SD ke SD seperti itu. Saya dihina pada saat itu. Jadi kowe iki wong wedok ngopo to ndadak ngrekoso banget uripmu gitu. Buat apa? Wong wis ana wong lanang kok, harusnya kan itu tugas wong lanang gitu. Memang pada saat itu yang bilang itu memang orang yang berkecukupan karena dia dicukupi oleh suaminya gitu. Nah, pada saat itu memang dihina itu rasanya sakit kan Mas. Maksudnya aku tuh melakukan ini tuh ben cukup kabeh gitu. Padahal memang saat itu kadang kita untuk beli beras pun benar-benar nggak ada Mas. Tapi memang udah menjadi komitmen saya. Begitu saya memutuskan untuk menikah, saya tuh nggak mau merepotkan orang tua. Jadi apapun yang terjadi itu sudah menjadi tanggung jawab saya bersama suami. Jadi meskipun nggak ada uang untuk beli beras, ya wis lah ngampet kayak gitu. Itu menjadi alasan kita harus berubah. Kita harus merubah nasib kita, karena yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita akan tetap seperti ini, sampai kapan kita akan dihina orang, kita akan diremehkan orang kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Absasi Anissa Romas. Alamat saya di Nepen Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Saya owner di Ipang Production, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, sablon, dan juga digital. Yang alamat usahanya juga sama seperti tempat tinggal saya di Nepen Gunung Pring, Muntilan. Untuk Ipang Production sendiri itu di sini mengerjakan yang utama itu kaos Mas. Jadi kaos, jaket, kemeja, setelan olahraga. Nah, untuk produk pendukungnya kita juga mengerjakan cetakan seperti banner, stiker, terus undangan, terus brosur kayak gitu, kalender seperti itu. Saya lahir di Muntilan, tepatnya di Ngatak Nepen, Muntilan, Magelang. Saya berasal dari keluarga dengan background pedagang, dan awal mula saya juga seorang pedagang. Jadi saya dulu jualan cilok dari SD ke SD, mengikuti usaha orang tua saya sebelum membuka usaha Ipang Production ini. Jadi dulu memang awalnya karena mengikuti orang tua memang dulu juga jualan di sekolahan. Akhirnya setelah pulang dari Batam, karena dulu saya 2 tahun di Batam, pulang dari Batam saya ikut untuk jualan di sekolah. Jadi saya jualan dari sekolah ke sekolah sebelum menikah dengan Mas Ipang. Nah, setelah menikah terus kita punya anak, saya juga masih jualan dari sekolah ke sekolah kayak gitu. Akhirnya di tahun 2014 saya memaksa Mas Ipang untuk berdikari, untuk membuka usaha sendiri, karena sebelumnya Mas Ipang sudah 10 tahun berpindah-pindah tempat, tetapi masih di dalam satu bidang, jadi di bidang sablon. Akhirnya di tahun 2014 saya memutuskan untuk membuka usaha sablon ini bareng bersama dengan suami. Di tahun 2014 kita masih berdua, jadi semuanya kita lakukan berdua. Jadi ke Jogja juga berdua, belanja berdua.
nyablon juga berdua. Dan saat itu pun kita belum punya apa-apa, karena kita saat itu memang punya modal juga cuma 200.000. Dari modal 200.000 itu kita maksimalkan, kita membeli peralatan sablon seadanya. Di situ kita dapat screen dapat 4, rakel dapat 1, terus triplek juga cuma dapat 1 lembar kayak gitu. Dari modal yang serba pas-pasan itu kita mulai untuk membuka usaha sablon. Saat itu kita masih untuk setting, kita masih setting di tempat orang, jadi kita masih bayar jasa setting karena kita memang belum punya komputer seperti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli komputer, meskipun pada saat itu kita nabung dari hasil kita nyablon dari sedikit demi sedikit. Akhirnya terbelilah komputer seperti itu. Di situ mulai kita belajar desain. Nanti saya nyambi gendong anak, nyambiin desain kayak gitu. Nanti setelah itu kita belanja bareng-bareng ke Jogja, terus kita potong bareng, nanti kita sablon bareng. Nah, itulah awal mula kita membuka usaha sablon bersama. Jadi awal kita buka sablon itu memang kita juga belum ada orderan yang pasti ya, karena kita juga masih baru. Awalnya kita memperkenalkan Ipang Production itu dengan cara promosi ke teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman SMA itu banyak yang guru-guru. Saya lebih promosi ke teman-teman, memperkenalkan bahwa sekarang saya buka usaha sablon, barangkali teman-teman membutuhkan jasa sablon dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi saya kayak gitu. Nah, sampai di suatu saat ada tawaran. Menurut saya itulah awal mula kenapa saya punya greget sampai saat ini. Itu saya diberi kepercayaan untuk menggarap proyek promotor otomotif Bapak Elmi Sungkar. Itu bapaknya Rifat Sungkar. Itu setiap 2 minggu sekali itu 600 kaos. Jadi pada saat itu kita belum ada persiapan sama sekali nih, karena kita memang baru aja buka dan kita belum punya kemampuan yang mumpuni beserta dengan alat-alat yang mumpuni juga. Jadi dengan alat yang seadanya kita benar-benar maksimalkan, dan waktunya juga terbatas karena kita dikasih waktu untuk pengerjaan itu cuma 1 minggu itu harus selesai. Padahal kita saat itu belum punya alat apapun, jadi benar-benar cuma alat sablon aja. Kita masih untuk jahit kita masih lempar, masih dijahitkan di tempat orang dengan waktu yang terbatas seperti itu bagi saya merupakan shock terapi dan juga pengalaman yang luar biasa, karena dari awal orderan itulah jadi semacam power saya untuk saat ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Setiap kemauan itu akan ada hasil. Jadi dengan alat yang seadanya pun sebenarnya kita tuh mampu gitu. Jadi memang mindset saya sampai saat ini tuh masih sama. Saya seperti menerima tantangan, Mas, kalau misalnya dikasih waktu yang mepet atau garapan yang tidak masuk akal, itu bagi saya malah merupakan suatu tantangan yang saya harus selesaikan. Meskipun pada saat itu sebenarnya nggak masuk akal juga, kita masih terbatas di alat, kita masih belum punya SDM yang mumpuni, karena pada saat itu juga baru kita kerjakan berdua kan, dengan orderan yang langsung banyak itu. Tapi disitulah muncul kayak the power of kepepet lah. Disitulah muncul akhirnya setelah kita rundingkan, kita cari teman-teman yang memang bisa membantu untuk ikut proyek itu. Terus untuk jahitan juga kita cari mitra yang memang terpercaya, yang bisa mengerjakan proyek itu dalam waktu yang memang pada saat itu jahit 600 itu kita tunggu, Mas. Jadi sampai kita tuh tidur di tempat penjahitnya, karena memang paginya tuh harus dikirim ke Surabaya saat itu. Jadi sampai kita naik kereta ke Surabaya ngirim barang, karena memang kita dikejar sama deadline, itu sampai kita lakukan. Sampai ya sejauh itulah pengorbanan untuk mencapai target. Jadi sebenarnya tuh kalau ada kemauan tuh sebenarnya kita mampu kok, meskipun secara nalar tuh kita nggak masuk akal gitu. Pas saat itu juga untuk sablon kayak gitu kita benar-benar
dengan alat yang seadanya, masih todong. Dulu belum ada alat yang canggih sama seperti yang sekarang ada di Ipang. Dulu masih model ditodong dan ngedadak ngepaske gitu loh. Itu sama sekali perjuangan gitu, sampai ada titik di mana karena memang itu 4 hari itu kita nggak ada tidur sama sekali, paling tidur cuma 10 menit 20 menit kayak gitu, sampai di akhir itu kita udah kayak mau menyerah kayak gitu loh, tapi kita nggak boleh menyerah gitu, ayo tinggal sebentar lagi nih gitu, kita saling menguatkan, ayo bisa kayak gitu. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada kayak gitu, kita alhamdulillah bisa menyelesaikan itu tepat waktu. Dan karena memang itulah cara kita untuk mengikat mereka kan Mas, kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk menerima orderan itu dengan target waktu yang sudah ditentukan, berarti kita harus bagaimana mengupayakan biar tepat waktu itu, jadi nanti customer itu akan repeat lagi, karena memang pada saat itu kita belum punya customer yang tetap. Jadi kita harus bagaimana caranya bisa mencari customer tetap untuk bisa dijadikan ceritanya ki untuk genjaga untuk keseharian kita, karena memang pada saat awal kita buka itu kan babat alas ya, kita masih semuanya benar-benar dari nol. Seiring berjalannya waktu kayak gitu, itu kita jadi menemukan sistem Mas, dari ditipu orang, dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, dari kesakitan-kesakitan kayak gitu, justru kita malah belajar. Dulu pernah di awal karena memang kita belum tersistem kayak gitu, jadi ada orang order gitu 1000 kaos kayak gitu belum terbayar sampai sekarang. Untuk kerugian kalau di total itu kurang lebih 250 juta itu dari beberapa orang. Jadi mereka order, di awal order sedikit kayak gitu, selalu tepat waktu bayarnya, begitu masukin orderan jadi langsung dibayar. Nanti order lagi semakin banyak kayak gitu, masih tepat waktu, sampai terjalin di situ rasa kepercayaan antara kita dengan customer itu. Nah, setelah terjalin itu kepercayaan itu, dia order langsung banyak 1000 kaos gitu. Mbak maaf ini nggak kita DP gitu Mas ya, karena kita juga udah percaya, karena orderan sebelumnya juga lancar aja kayak gitu, ya udah kita kerjakan tanpa DP. Sampai akhirnya begitu jadi diambil, ini kita ambil dulu ya, nanti kalau sudah kita kasihkan panitia dan sudah dibayar, nanti kita uangnya langsung kita bawa ke sini. Nah, setelah selesai dibawa langsung hilang tanpa kabar, dihubungi nggak bisa, di nomor diblokir semua, media sosial juga diblokir seperti itu, sampai kita juga udah mengupayakan untuk ke rumahnya seperti itu, tapi sampai saat ini memang tidak ada itikat baik, dan lebih ke ya wes lah, mungkin memang salahku juga karena mungkin di sini masih terlalu lemah. Dari situlah timbul ini nih yang harus diperbaiki, itu sistem di tempat ini, bukan orangnya. Karena kesalahan kita kembalikan lagi, kesalahan itu bukan kesalahan di customer, kesalahan ada di tempat kita, karena kita belum menerapkan sistem yang memang menutup celah orang lain untuk berbuat tidak baik di sini gitu. Jadi dari situ akhirnya kita bikin aturan kalau misalnya memang orderan masuk itu harus DP minimal 50%, dan ketika mau ambil itu barang jadi harus lunas seperti itu. Dan pengalaman juga ketika di sini pada saat dulu belum ada admin ataupun CS di depan, itu saya yang masih nemuin customer, nah gitu. Dan kebanyakan tuh teman-teman kan yang order gitu, nggak enak kan Mas, kadang kalau temen order gitu, udah tak bawa dulu ya gitu, masa kita mau nggak boleh gitu, akhirnya kan ya wes malah dibawa dulu. Nah justru kadang nggak semua Mas, cuman ada beberapa temen yang setelah dibawa tuh langsung menghilang gitu, dihubungi susah kayak gitu. Nah di situ sebenarnya juga nggak enak kalau kita nagih ke temen gitu, karena ya meh nagih kok koncone dewe, tapi kalau nggak ditagih kok mengganggu cash flow, karena kita juga mau buat kulaan lagi kayak gitu. Akhirnya saya lebih baik di balik layar gitu. Ketika misalnya saya di balik layar ada CS di situ kan lebih profesional, karena dan kita juga punya aturan. Ketika CS mengutarakan aturan yang ada di situ kan
enak gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang order, lebih tak arahkan langsung ke CS untuk saat ini, untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Karena sebenarnya saya juga nggak mau cuman gara-gara uang nanti jadi kekancanan ini bubar gitu. Itu sebenarnya kita itu bisa berkembang sampai saat ini juga bukan karena ada ilmu yang memang kita peroleh secara yang pendidikan atau apa, enggak. Kita benar-benar dari kejadian-kejadian, dari pengalaman-pengalaman yang ada, kita jadikan pembelajaran untuk kita memperbaiki ke depannya harus seperti apa. Sebenarnya basic saya tuh, saya lulusan SMA. Mas Ipang juga lulusan SMA. Saya lulusan SMA Negeri 1 Mundilan. Kalau di sini itu udah sekolah favorit ya Mas. Jadi SMA 1 Mundilan itu udah paling favorit di Mundilan. Nah, saya di situ tuh generasi patah hati sebenarnya. Karena hampir 99% lulusan dari SMA 1 Mundilan tuh pasti kuliah. Jadi cuman segelintir orang. Paling dari saat itu 300 siswa lah. Berapa ratus siswa. Paling cuman 10 orang atau 20 orang yang memang tidak berkesempatan untuk kuliah gitu. Dan disitulah saya menjadi salah satunya orang yang kurang beruntung untuk bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, ketika saya di rumah, saya tuh sedih. Saya sedih lihat teman-teman pada saat usia saya kuliah, terus seneng-seneng kayak gitu, sementara memang saya dari keluarga yang kurang mampu. Nah, di situ tuh timbul saya harus merubah nasib gitu. Kalau misalnya saya tetap di rumah, saya akan terus dalam kesedihan karena melihat teman-teman main kesana kemari terus kuliah kayak gitu, bagi saya sedih karena saya punya passion pengen kuliah gitu, tapi memang karena tidak maksudnya saya kurang beruntung, ya wis lah, saya memutuskan untuk keluar kota. Nah, saat itu Batam menjadi pilihan saya. Kenapa Batam? Saya juga saat itu belum tahu nih Batam itu ada di pulau mana sih gitu. Cuman yang saya pikirkan saya harus pergi jauh dari Jawa gitu. Saya nggak mau yang bisa pulang sewaktu-waktu. Kalau misalnya masih di Jawa dengan akses yang mudah, misalnya masih bisa ngebis atau apa, itu masih memungkinkan saya untuk pulang. Padahal saya memutuskan saya harus jauh dari Jawa gitu. Akhirnya pada saat itu saya main ke Desperinakar. Nah, di situ ada lowongan tuh Batam gitu. Meskipun saya belum tahu, tapi ini pasti luar Jawa. Karena namanya udah asing gitu. Padahal saya nggak tahu itu Batam itu di mana. Tapi itu pasti di luar Jawa gitu. Udahlah, aku langsung daftar saat itu. Aku daftar, itu nggak lama. 2 hari itu kita langsung tes wawancara, tes administrasi, lolos semua. Kesehatan dan lain sebagainya lolos. Akhirnya di hari ketiga tuh saya harus berangkat. Pada saat itu kita belum ada persiapan juga Mas. Akhirnya saat itu kita masih punya Alfa ya. Punya Alfa, motor Alfa itu jalan dulu kan. Kita jual dengan harapan untuk sangu di Batam kayak gitu. Karena memang kan selama 1 bulan kita juga belum gajian di sana untuk biaya hidup di sana gitu. Orang tua jual motor tuh, jual motor Alfa gitu. Nah, sampai sana saya kerja di PT Panasonic. Jadi di sana bikin kayak hard disk komputer kayak gitu. Nah, pengalaman saya di sana luar biasa. Kebetulan saya di sana di bidang stok opnam untuk gudang, terus material handle juga. Jadi bukan di tempat produksi, tapi lebih di manajemen pabriknya. Setidaknya saya di sana belajar banyak tentang manajemen pabrik. Jadi sedikit banyak saya tahu standar dari kebersihan, standar dari kedisiplinan, standar dari pabrik itu seperti apa. Di situ saya belajar selama 2 tahun. Saya memang punya mimpi setelah pulang dari pabrik, saya bisa membuka pabrik di rumah kayak gitu. Nah, 2 tahun di Batam, akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang, kebetulan suami saya masih kerja di sablon kayak gitu. Akhirnya pada saat itu kondisi perekonomian juga masih limbung karena di awal pernikahan itu kan masih morat-marit lah. Jadi ada titik di mana juga saya nggak bisa membeli beras, seperti itu juga kita mengalami kayak gitu. Nah, di situ timbullah pemikiran, maksudnya kenapa tidak kita kolaborasi. Kamu punya kemampuan di bidang sablon, saya punya kemampuan di manajemen. Kenapa nggak kita kombinkan gitu. Pada awal mulanya Mas Ipang masih ragu, karena di Mundilan sendiri itu banyak tukang sablon. Di satu kelurahan ini aja ada 5
di Kelurahan Gunung Preng. Jadi Mas Ipang masih awalnya tuh masih ragu apa bisa gitu kita bersaing, sementara banyak di sini kompetitor kayak gitu. Terus tak pastikan lagi, tak yakinkan lagi bahwa yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur selama kita mau berusaha dan kita bisa memberikan yang terbaik kayak gitu. Nah disitulah awal mula akhirnya Mas Ipang ya wis kita memutuskan untuk buka sendiri, meskipun di awal nanti nek nggak ada orderan gimana, itu juga sempat terpikirkan gitu. Tapi di sini kan saya juga jualan di sekolahan, saya masih bisa support. Ibaratnya kalau misalnya untuk beli makan sehari-hari pun saya masih bisa membantu. Jadi nggak usah takut kita nggak bisa makan, aku bilang gitu. Kita masih diberi kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin. Itu pasti akan ada hasil, berapapun hasilnya, aku bilang gitu. Pada saat itu setiap harinya saya dapat penghasilan bersih itu 20.000 dari berjualan cilok keliling ke SD, dari SD ke SD seperti itu. Nah itu pun masih saya bagi karena anak saya kan juga masih bayi, jadi masih bayar babysitter kayak gitu. Itu 7.000 pada saat itu saya tinggal dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu saya tinggal jualan gitu, saya bayar 7.000. Jadi kita masih ada sisa 13.000 itu untuk makan sehari-hari, di samping kalau misalnya ada orderan kaos kayak gitu. Nah disitulah awal mula kita kombinasikan, Mas Ipang punya kemampuan sablon, saya punya kemampuan manajemen. Akhirnya dari sedikit demi sedikit kita olah bersama. Oke, kita bagi tugas, kamu bisa di mananya, saya bisa di apanya, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini saya sebut big way. Big way itu alasan terbesar kenapa kok saya harus fight gitu untuk usaha ini. Jadi di awal itu kita diremehkan, Mas. Jadi diremehkan pada saat itu memang kita masih muda-muda. Saya menikah di usia 21 tahun. Itu kan masih muda tuh, dan saya di situ udah ngerekoso karena saya harus berjualan dari SD ke SD kayak gitu. Wajar ya ketika di dalam suatu masyarakat ketika ada orang sing ngerekoso malah do dihina, do dicibir, itu menurut saya dimanapun tempatnya tuh pasti ada. Nah disitulah malah menjadi kekuatan terbesar, alasan terbesar kenapa saya harus sukses. Saya dihina pada saat itu. Jadi kowe iki wong wedok ngopo to ndadak ngrekoso banget uripmu gitu. Buat apa? Wong wis ana wong lanang kok, harusnya kan itu tugas wong lanang gitu. Memang pada saat itu yang bilang itu memang orang yang berkecukupan karena dia dicukupi oleh suaminya gitu. Nah, pada saat itu memang dihina itu rasanya sakit kan, Mas. Maksudnya aku tuh melakukan ini tuh ben cukup kabeh gitu. Padahal memang saat itu kadang kita untuk beli beras pun benar-benar nggak ada, Mas. Tapi memang udah menjadi komitmen saya. Begitu saya memutuskan untuk menikah, saya tuh nggak mau merepotkan orang tua. Jadi apapun yang terjadi itu sudah menjadi tanggung jawab saya bersama suami. Jadi meskipun nggak ada uang untuk beli beras, ya wis lah ngampet kayak gitu. Itu menjadi alasan kita harus berubah. Kita harus merubah nasib kita, karena yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita akan tetap seperti ini, sampai kapan kita akan dihina orang, kita akan diremehkan orang kayak gitu. Dan pada saat itu memang Mas Ipang juga kerja di tempat orang, masih kerja di tempat orang. Itu punya teman kerja. Nah, teman kerjanya tuh punya beli komputer pada saat itu. Dia bisa beli komputer. Nah, Mas Ipang tuh diundang ke tempatnya dia. Pang, main ke rumah gitu. Oke lah, kita berdua ke sana main kayak gitu. Kita dihina lagi, Mas. Jadi Mas Ipang tuh pegang pegang keyboard kayak gitu, pegang keyboard karena memang saat itu di tahun 2012-an itu kan komputer tuh juga masih barang mewah ya saat itu gitu. Jadi Mas Ipang pegang keyboard itu sama temennya tuh langsung dimarahin. Pang, ojo didemek-demek, kowe kira patut demek-demek kayak gitu. Nah, di situ kok kayak gini gitu. Kamu belum tahu maksudnya kita kedepannya mau seperti apa kayak gitu. Akhirnya dari situ malah wah, aku harus buktikan loh. Maksudnya
sebentar lagi aku pun bisa membeli kayak gitu. Nah di situ malah jadi oke, kita buktikan tahun depan siapa yang akan lebih sukses gitu. Alhamdulillah setelah tahun-tahun berlalu, teman saya itu main ke sini, dia kaget, kok bisa gitu, kok bisa seperti ini gitu. Kita kan terus lost kontak saat itu gitu. Saya malah berterima kasih sama dia, makasih ya mas, justru dari jenengan saya bisa sampai di tahap ini gitu. Mungkin kalau misalnya saat itu kita nggak dihina, saya nggak sampai di tahap ini, karena kan jadi nggak ada kemauan yang keras gitu untuk saya harus sukses, saya harus membuktikan. Jadi bukan hinaan itu menjadikan kita down, tapi justru menjadikan kita semangat untuk membuktikan gitu. Dan saya pun sama dia malah berterima kasih, mas makasih ya, dari jenengan saya bisa sampai di tahap ini, saya bisa membeli komputer. Saat itu memang target saya langsung komputer mas, maksudnya saya pernah dihina nih, nggak bisa membeli komputer. Oke, saya bisa buktikan dari orderan sedikit saya tabung, akhirnya begitu kumpul langsung saya belikan komputer, dan komputer itu sampai saat ini masih ada. Itu monumen perjuangan. Komputer itu saksi kita awal berjuang bagaimana bisa meraih cita-cita yang memang saat itu pun kayak mimpi, maksudnya mimpi iso nggak sih membeli komputer dalam jangka waktu segini dengan kita yang iseh babat alas, pendapatan juga belum pasti kayak gitu, tapi kita bisa membuktikan bahwa segala sesuatu ketika kita ada kemauan tuh bisa tercapai. Untuk saat ini kapasitas produksi di tempat ini untuk kaos sendiri itu perharinya kita bisa 3.000-an mas. Kalau karyawan kita 30. Untuk jangkauan pasar kita masih menguasai daerah lokal ya. Kita belum online juga mas. Jadi masih area Magelang dan sekitarnya. Karena bagi saya lebih baik menguasai dulu daerah sekitar, baru kalau sudah menguasai baru saya mau menjangkau untuk lebih luas, pasar yang lebih luas. Jadi setiap usaha kita harus punya role model. Misalnya nih, kalau di bidang sablon ya, saya harus bisa mengikuti siapa, kayak gitu. Kita harus menetapkan dulu nih, role model kita siapa. Mungkin kalau di bidang sablon, itu ada vendor namanya Noid Studio, kayak gitu. Jadi, segala sesuatu patokannya ke dia. Misalnya tentang alat-alat sablonnya, kayak gitu. Jadi kan kita punya target nih, di tahun ini aku sudah harus memperbarui alat sablon dengan tipe model yang seperti ini, dengan budget segini, kayak gitu kan. Terus nanti hubungannya dengan anggaran juga, dengan target kita, perusahaan ini harus punya omset berapa biar bisa untuk mencapai target, sehingga di tahun kapan kita bisa membeli alat dengan harga berapa. Nah seperti itu. Terus masalah pemasarannya juga kita bisa setidaknya yang namanya kan kita harus ATM ya, amati, tiru, modifikasi, kayak gitu, lebih ke situ. Karena kalau menurut saya ketika kita mempunyai role model itu bisnis kita lebih terarah. Kalau misalnya sejalannya aja kayak gitu, ya udah hasil yang didapat juga seadanya gitu, kita nggak punya tujuan, nggak punya target seperti itu. Tapi ketika di dalam bisnis kita punya target, setidaknya kita ada role model yang bisa kita jadikan patokan. Itu misalnya melenceng pun juga nggak akan jauh dari role model kita gitu. Tapi untuk role model juga kita harus teliti, maksudnya harus memang yang benar-benar yang besar dan benar-benar project dia tuh bagus gitu. Jangan sampai kita salah memilih role model kita. Untuk kompetitor juga menurut saya juga penting juga. Jadi kompetitor di sekitar kita itu juga perlu kita pelajari. Jadi bukan cuman kita punya role model, tapi kita harus menguasai dulu nih untuk kompetitor kita di sekeliling kita, mereka itu seperti apa, kelemahannya mereka itu seperti apa, itu harus kita pelajari. Nah di situ kita bisa menonjolkan value kita.
untuk setidaknya memenangkan pasar di situ. Nah, itulah strategi awal Ipang dulu Kak usaha sablon ini. Jadi kita pelajari ada berapa kompetitor di sekeliling kita pelajari kelebihan mereka, kekurangan mereka, terus kita jadikan kelebihan mereka itu menjadi pembelajaran kita dan kekurangan mereka itu menjadi evaluasi bagi kita, jangan sampai kita sama. Jadi kita bisa unggul, mereka ada kekurangannya, kita bisa masuk dengan memberikan kelebihan. Jadi setidaknya kita bisa merebut pasar. Memang dari awal kan kita udah komit, saya dan suami udah komit ketika kita sudah memutuskan untuk membuka usaha sendiri, dan itu sifatnya kita mulai dari nol karena kita memang tidak punya modal. Itu pasti akan banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang pasti kita hadapi. Nah, di situ kita di awal sudah kita komitmenkan, kita nggak boleh ngeluh. Jadi dalam kondisi apapun, dalam keadaan seperti apapun, dalam kesulitan seperti apapun, kita hadapi bareng-bareng. Itu sudah kita komitkan di depan. Karena kita adalah satu, saling menguatkan satu sama lain. Ketika kamu tidak bisa masuk di situ, saya yang akan melengkapi kayak gitu. Nah, di awal-awal karena memang kita apa-apa masih sendiri ya, maksudnya belum punya tim juga kayak gitu, kita masih jahit juga, kita masih maklon. Nah, saat itu tuh kita ke Jogja, motor kita cuma punya blade tuh depan itu full jahitan, full sampai untuk nyetang angel, pinggir itu kerombong. Jadi saya tuh naik di atas kerombong. Saya naik di atas kerombong. Terus saat itu kan juga anak nggak ada yang ngomong kan. Jadi anak juga ikut kayak gitu di tengah kayak gitu. Jadi saya di atas kerombong, anak di tengah. Terus suami di depan juga ada jahitan kayak gitu. Anak masih umur 2-3 tahun, masih kecil. Hujan deras Mas. Padahal kita nggak bawa mantel juga nggak bisa nutup semua kan. Padahal banyak barang juga yang kita bawa gitu. Akhirnya ya wes mantel cuma ada satu, Mas Ipang yang bawa. Karena anak itu posisinya di tengah, akhirnya kita pindah. Jadi antara kain dan suamiku tuh dikasih anakku gitu, anakku di tengah kayak gitu. Itu hujan-hujan deres banget, sampai di jalan itu banyak yang ngeliatin karena memang posisi di situ kita full banget, bawa barangnya tuh full banget, masih bawa anak kecil juga kayak gitu. Kayak pas kita di lampu merah tuh ada mobil di samping tuh kayak sampai iba gitu loh, maksudnya deloke kita kan dari dulu memang posturnya kecil ya, Mas Ipang pun kan juga kecil gitu, jadi kita sama-sama kecil. Anak-anak kecil bawa anak kecil juga dengan barang bawaan yang sebegitu banyak kayak gitu, kita tuh sampai melirik gitu, dia tuh kayak melihat, ih kasihan banget ya kayak gitu, sampai ngobrol sama suaminya gitu yang lagi nyetir kayak gitu. Ya ternyata orang kalau melihat kita tuh mesake yo, padahal sebenarnya kita juga biasa gitu, kita menikmati, kita senang dengan meskipun dengan kondisi yang seperti apapun kita senang karena kita menikmati dan kita sudah komit di depan, kita nggak akan ngeluh apapun yang terjadi kayak gitu. Kita menikmati. Mungkin orang di dalam itu Mas Teki ngomongin kita ya, ini kok kasihan banget hujan-hujan diruangi seperti itu, perjuangan kayak gitu. Sampai kita ngobrol, Mas Teh, kapan ya kita bisa ibaratnya nggak kehujanan, kita bisa lebih enak dari saat ini kayak gitu. Dan itu benar-benar sampai saat ini tuh masih benar-benar terekam jelas gitu. Jadi ketika saat ini kita belanja, kita udah bawa mobil dan hujan gitu, kita langsung flashback lagi. Ingat gak dulu kayak gitu, kita dulu hujan-hujanan bawa anak kayak gitu, wah seneng gitu, Mas Teki kok kita bisa sampai di tahap ini ya gitu, bersyukur banget. Terus jenengannya jadi lebih, kalau lihat orang gitu mesake lebih respect. Oh mungkin kita dulu yang ada di posisi dia gitu, kita di iba, kita di mesake gitu. Sekarang kita yang ada di posisi di mobil, lihat orang yang bawa barang bawaan banyak, hujan-hujanan tuh kita jadi merasa, oh jebule yo rasanya itu memang seperti itu, melihat orang lain yang mesake kayak gitu. Terus dari misalnya dulu pas kita nggak bisa beli beras, nah itu sampai saat ini Mas yang masih menjadi kayak pelajaran lah Mas Teh, sebisa mungkin kalau misalnya saya bisa, saya pasti akan membantu orang. Jangan sampai orang lain merasakan apa yang dulu saya rasakan gitu. Pas saat masih masih
nikah muda, masih muda, pasangan muda, dan memutuskan untuk mandiri, nggak bisa makan kayak gitu, padahal orang tua juga cuma di sebelah rumah, tapi memang udah menjadi prinsip kita dari awal, kita nggak akan merepotkan orang tua kayak gitu. Jadi raiso mangan we ya wes, dan itu nikmat, itu rasanya nikmat maksudnya ki, meskipun nggak bisa makan tapi kita nikmati kayak gitu. Tapi lebih ke oh rasane raiso beli beras itu seperti ini ya, berarti jangan sampai orang lain tuh, kita melihat orang lain yang ada di posisi kita, setidaknya kalau kita tahu kita bisa bantu, kita bantu. Itulah mengapa sampai saat ini sebisa mungkin saya menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu teman-teman atau membantu orang-orang di sekitar yang memang membutuhkan. Jadi kayak ini nih di akhir tahun ini kita biasa bikin target. Jadi kalau di dalam kamar saya tuh ada poster besar. Jadi target saya di tahun katakanlah 2021 kayak gitu. Itu tak gambar. Di tahun ini saya harus mencapai target apa. Setidaknya begitu saya bangun tidur, saya selalu melihat saya punya, masih saat ini pun masih, saya punya target di tahun ini. Saya harus bisa membeli apa, menambah mesin apa. Dan alhamdulillah dengan target-target itulah kenapa kita ada di tahap ini. Jadi selama 7 tahun kita berusaha, itu kita sudah mempunyai 5 tempat produksi, Mas. Dan itu semuanya beli, nggak ada yang ibaratnya warisan dari orang tua. Semuanya kita beli dengan target. Memang dari awal saya punya target setiap tahun saya menambah 1 tempat produksi dengan beserta mesin-mesinnya, dan itu harus tertulis. Soalnya kalau nggak tertulis besok lupa, tapi begitu tertulis secara tidak sadar itu akan tertanam di alam bawah sadar kita, dan itu akan jadi kayak oh misalnya nih, oh target saya dalam 1 tahun tuh ini, otomatis kan ada angka tuh. Oh berarti aku harus mencapai target untuk tahun ini omset misalnya 2M atau berapa kayak gitu, dengan keuntungan berapa ratus juta, sehingga target saya itu bisa tercapai semua kayak gitu. Buat teman-teman yang mau buka usaha, kalian nggak usah takut untuk dihina. Karena dari hinaan mereka akan menjadikan power yang luar biasa dari diri kita untuk mencapai kesuksesan. Dan jangan lupa untuk tetap berbagi dengan sesama. Karena sejatinya tidak semua harta yang kita peroleh itu adalah hak kita. Ada sebagian hak dari orang-orang yang kurang beruntung yang harus kita berikan kepada mereka.